Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan serahkan kepada kartu yang nanti akan terbuka ya, apa yang akan kita bahas. Oh, nampaknya ada seseorang yang saat ini tuh lagi mencari-cari kamu, mencari-cari kabar kamu, keadaan kamu gitu ya. Aku lihat kayak dia lagi penasaran, pengen tahu keadaan kamu, kabar kamu, sehingga orang ini bener-bener lagi cari-cari kamu, browsing-browsing ya tentang kamu, atau ya dia stalkingin kamu di media sosial ya. Aku lihat di sini dia bener-bener penasaran gitu. Dia benar-benar pengen tahu keadaan kamu. Ya, aku lihat di sini dia kayak ingin cari informasi tentang kamu, ya. Dan ini lewat media sosial ya yang aku lihat. Aku melihat mungkin saat ini antara kamu dengan orang ini atau dengan si dia ini seperti sudah asing. Ya, mungkin saat ini kamu dengan dia sudah saling diem-dieman, saling tidak peduli, saling cuek-cuekan, atau mungkin memang sudah tidak bertemu begitu lama gitu ya, atau tidak ada komunikasi begitu lama. Intinya aku lihat di sini kamu dengan dia sudah seperti orang asing. Dan aku melihat di sini dia sering memimpikan kamu akhir-akhir ini ya. Dia sering memimpikan kamu, terus itu juga akhir-akhir ini tuh kayak telepati dia itu semakin kuat, atau perasaan dia, insting dia terhadap kamu itu semakin hari semakin kuat. Ya, jadi makanya di sini mendorong dia untuk mengetahui kabar kamu saat ini seperti apa. Jadi dia penasaran kenapa sih sampai aku memimpi-mimpikan kamu, sampai aku apa sih, sampai telepati, insting dia, perasaan dia, batin dia itu kuat ke kamu. Ya, dia penasaran ada apa sebenarnya, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya dia kayak lagi bernostalgia dengan lagu-lagu ya. Dia mungkin lagi seneng ngedengerin lagu yang mungkin menceritakannya sama gitu dengan situasi antara kamu dengan dia, atau dia juga dengerin lagu-lagu yang mungkin sering kamu dengarkan gitu ya. Kalau misalkan di sini dia sudah bisa menemukan kamu di media sosial ya, aku lihat mungkin kamu akhir-akhir ini sering mendengarkan lagu apa. Nah, itu juga dia mendengarkan lagu yang sama seperti apa yang kamu dengarkan kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Aku melihat nampaknya orang ini terperangkap dalam suatu masalah yang berhubungan dengan keuangan atau dengan kehamilan. Ya, bisa jadi dia ada masalah dengan keuangan, atau dia bisa jadi ada masalah dengan pasangannya, atau dia mungkin punya gaya hidup bebas, terus dia menghamili orang, atau dia hamil dengan orang lain, atau mungkin kalau di sini dia punya pasangan ya, mungkin dia pasangannya hamil atau dia yang hamil,
sehingga sekarang antara kamu dengan dia itu seperti orang asing. Ya, kalau nggak masalah tentang keuangan, berarti masalah tentang kehamilan yang menghambat atau yang akhirnya membuat kamu dan dia itu asing, seperti itu. Ya, jadi makanya di sini dia sangat berhati-hati sekali untuk berinteraksi dengan kamu atau datang lagi ke kamu. Ya, dia takut nanti justru malah akan menyakiti kamu lebih dalam, atau dia takut dia takut ketahuan oleh pasangannya, ya, atau apa gitu. Pokoknya di sini aku lihat dia kayak sedang benar-benar hati-hati banget untuk mendekati kamu, untuk berinteraksi lagi dengan kamu, seperti itu. Sedangkan si dia ini ternyata pengen banget rekonsiliasi lagi sama kamu. Dia pengen banget bersatu lagi dengan kamu, seperti itu. Karena ketika kalian saat ini saling asing, ya, saling diem-dieman, saling tidak ada interaksi apapun di antara kalian, nih orang ya, secara spiritual itu semakin kuat dengan kamu, yaitu tadi sampai telepati batin dia aja tuh kayak selalu kayak memberikan tanda-tanda tentang kamu gitu loh, ya. Terus itu juga ada soul contract, berarti aku melihat di sini ada kontrak jiwa. Nah, ini juga yang membuat kalian itu walaupun sudah berakhir hubungannya, walaupun kalian sudah asing, itu tetap masih sering terkoneksi gitu, ya. Ada trust. Ada sesuatu yang memang sudah dibuang. Bisa jadi mungkin kamu sudah membuang memori-memorimu tentang dia, atau mungkin ya lagi proses membuang ya masa lalu, memori atau kenangan-kenanganmu bersama dia. Jadi di sini mungkin kamu memilih untuk move on, memilih untuk pergi dari dia gitu ya. Ya, kamu menganggap masa lalumu bersama dia sudah menjadi sampah sehingga perlu untuk dibuang gitu ya. Entah mungkin karena kamu kecewa, dikhianati, ternyata kamu sadar ternyata dia sudah punya pasangan lain ya, atau ternyata dia tidak memperlakukan kamu secara spesial sebagai pasangan ya. Intinya aku lihat di sini memang kamu sudah menganggap masa lalumu bersama dia itu patut untuk dibuang, patut untuk dilupakan, patut untuk tidak dikenang lagi, seperti itu. Ya, kamu seperti sudah menganggap itu semua sudah menjadi masa lalu, sudah menjadi sampah yang perlu untuk dikubur atau dibuang, gitu ya. Aku melihat perpisahan antara kamu dengan dia ini memang atas perlindungan semesta. Ada ini ya, Archangel Michael. Ya, ini kan tentang protection ya, tentang protection. Berarti sebenarnya kamu itu dilindungi oleh semesta dari si dia. Itu, makanya kamu dipisahkan oleh dia. Kamu dihindari dari bahaya ya, yang berhubungan dengan dia, dan ini memang atas campur tangan semesta, campur tangan Tuhan gitu ya. Jadi perpisahan di antara kamu dengan dia bukan semata-mata karena ya ingin berpisah saja, tidak, tapi memang ini paksaan yang harus kalian lakukan ya dari semesta. Ya, semesta ingin melindungi kamu, memprotek kamu dari bahaya yang nantinya akan timbul, atau memang sudah timbul gitu ya, atau memang sudah timbul bahaya di antara kamu dan dia gitu. Entah apa yang dia lakukan ya, mungkin ya itu ya, kalau misalkan dia sudah punya pasangan nanti justru malah nanti kamu didamprat sama pasangannya kalau masih terus-terusan berhubungan dengan dia. Atau ya kalau misalkan di sini bisa jadi juga kamu dipisahkan dari dia, dari bahaya yang akan dia lakukan adalah pengkhianatan ya. Kamu dibebaskan, diprotek, dilindungi dari rasa sakit hatimu karena selalu dikhianati, bisa jadi seperti itu ya. Intinya perpisahanmu dan situasi asing ini itu memang atas kehendak semesta.
Oh yes, pengkhianatan ya ini. Sedangkan kamu di sini orangnya dermawan, orangnya baik hati ya. Makanya kamu dilindungi. Dia melakukan pengkhianatan ternyata terhadap kamu. Orangnya juga egois. Wow. Oke. Karena di sini kamu tuh orang yang dermawan, ya. Kamu orang yang dermawan, suka beramal, ya, suka bersedekah, suka memberi, seperti itu, ya. Ya, kamu orang yang ringan tangan dalam hal memberi materi, ya, materi. Terus juga kamu itu orang yang apa sih sebutannya ya, kayak mensupport. Ya, kamu itu adalah support system bagi siapapun. Ya, jadi kamu itu orang yang ingin selalu mendukung siapapun yang mungkin dalam kesulitan, ya. Kamu itu orang yang sangat suka mendukung orang-orang yang kesulitan, suka berbagi, suka memberi. Ya, dan aku melihat di sini banyak orang-orang yang merasa berterima kasih ya karena dukungan dan supportmu. Termasuk dia, aku lihat di sini mungkin kamu selama ini tuh udah baik hati banget ya, memberi banyak hal, terutama materi ke dia, seperti itu. Dan dia jujur merasa berterima kasih banget sama kamu. Terus itu juga aku melihat di sini, ya di mata dia kamu tuh orang yang penuh dengan belas kasih, suka memberi, ya. Terus itu juga di mata dia kamu itu orang yang makmur, penuh dengan optimisme, ya. Terus juga aku lihat kamu orang yang selalu bersikap baik sama dia, selalu mendukung dia. Terus itu juga aku melihat di sini dia menganggap kamu itu orang yang benar-benar tulus, murah hati, seperti itu. Dan kamu itu selalu mau mendukung dia secara ekonomi maupun emosional. Itu. Sayangnya ada Three of Swords ya. Jadi kemungkinan selama ini hubungan kamu dengan dia ini penuh dengan tangis, penuh dengan kekecewaan, air mata yang selalu jatuh karena si dia ini sering sekali mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu, memperlakukan kamu tidak baik gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga membuatmu selalu patah hati ya. Dia suka menarik diri dari kamu, dia selalu tidak hadir untukmu, padahal di sini kamu selalu memberikan dukungan atau apapun ya untuk dia, tapi giliran dia sudah enak hidupnya, dia lupa diri, dia lupa atas dirimu gitu. Jadi dia selalu tidak hadir untukmu. Ya, aku melihat bahwa antara kamu dengan dia selama ini banyak sekali perpecahan. Maksudnya tuh sering sekali on off hubungannya ya, sering sekali terjadi perpisahan. Ada ketidakbahagiaan yang kamu rasakan, ada rasa jengkel yang kamu rasakan terhadap dia, rasa sedih, rasa kesal, rasa kebingungan, rasa terasingkan oleh dia, ya. Dan selalu merasa kehilangan dia, sehingga kamu merasa kayak hubungan ini gangguan banget bagimu lah ya. Pokoknya kamu benar-benar deket sama dia tuh nggak ada keuntungannya gitu. Kamu selalu merasa hidupmu justru malah terganggu gitu ya. Kamu jadinya tidak leluasa bahagia dengan hidupmu ya. Kamu tidak bisa menikmati menjalin suatu hubungan seperti itu. Kuat sekali aku lihat di sini kamu patah hati, sedih karena dia, apalagi sering sekali terjadi perselisihan di antara kalian. Ya, hubungan sulit untuk dijalin ya, hubungan ini penuh dengan halangan rintangannya. Terus itu juga
mungkin dia selalu nggak jujur, nggak terus terang sama kamu, tidak menghormati kamu. Kalau ngomong mungkin nyakitin, ya. Mungkin di sini juga ada yang kalau berkomentar itu seperti menuduh gitu ya. Ditambah lagi mungkin ya dia selingkuh. Ya, intinya di sini aku lihat pengkhianatan dan memang sudah terjadi perpisahan di antara kalian. Ya, dia selalu berperilaku curang sama kamu. Orangnya juga aku lihat bahaya ya, bahaya, orangnya kasar, agresif. Terus itu emosian ya, terus itu orangnya kayak gampang banget kehilangan kesabaran cuman gara-gara masalah-masalah sepele ya. Ada masalah sepele pasti nih emosi, marah, atau bahkan memukul. Ya pokoknya intinya gampang emosian, gampang kehilangan kesabaran cuman gara-gara masalah sepele. Terus itu juga dia ini apa ya? Ya, mungkin dia sudah menjadi sosok ayah, tapi mungkin walaupun dia sosok ayah, tapi dia tidak hadir untuk keluarganya, gitu ya. Mungkin dia meninggalkan keluarganya begitu saja, atau dia bercerai, ya. Intinya dia menjadi sosok ayah, tapi tidak hadir untuk keluarganya, tidak selalu ada untuk keluarganya. Terus juga mungkin ada nih sebagian dari mereka yang ada masalah tentang fertilitas ya. Tentang kesuburan, ada masalah tentang kesuburan. Mungkin selama ini, walaupun kamu sudah dihianati, diselingkuhi, ya disakiti, ya, aku melihat kamu selama ini selalu berpegang teguh di hubungan ini. Kamu selalu mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, walaupun di sini kamu tahu hubungan ini tidak sehat bagimu, hubungannya toksik juga ya. Tapi kamu selalu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi kamu dan dia semakin bertahan dengan hubungan ini, ternyata semakin saling menyakiti satu sama lain di dalam prosesnya. Dan kemungkinan hubungan kalian ini walaupun kalian selalu coba untuk lindungi, selalu untuk dipertahankan dengan sangat keras, tapi ya tetap aja hubungan ini tuh kayak banyak sekali apa ya, masalahnya. Ya intinya hubungan kalian tetap aja goyah gitu ya, gampang on off, gampang terhasut, gampang putus nyambung, gampang hilang-hilangan. Intinya hubungannya belum kuat, hubungannya gampang goyah. Bahkan ya orang-orang terdekat kalian yang tahu tentang hubungan kalian itu pun ikut merasakan gitu ya, hubungan kalian ini kayak apa ya, belum kuat lah gitulah intinya ya, gampang goyah gitu. Nampaknya kamu memang berdiri dengan seseorang yang protektif ya, orang yang sangat melindungi apa ya, apa yang menjadi haknya atau miliknya atau wilayahnya, orang yang sangat apa ya, sangat membela diri ya. Dan aku lihat di sini dia memang punya keyakinan kalau dia punya prinsip A maka dia akan pegang teguh prinsip itu gitu ya. Terus itu juga orang yang sangat mempertahankan sudut pandangnya sendiri, orang yang penuh dengan tekad, orang yang mungkin suka tantangan, orangnya berstamina, suka menentang orangnya ini. Terus itu juga orangnya tegas, orangnya mendominasi, orangnya gigih ya, ada kemauan keras, juga orangnya suka menuntut. Kalau aku lihat di sini karakter orang ini. Terus itu juga kalau dalam hubungan kalian, aku melihat kayak ternyata selama ini dia ini selalu seperti memberikan batasan ke kamu, seperti dia itu kayak menutup-nutupi sesuatu agar kamu itu tidak tahu tentang apa yang dia tutup-tutupi. Jadi kayak memberikan apa ya, ya batasan ya, memberikan apa sih namanya, ya intinya memberikan batasan ya. Ada sesuatu yang mungkin dia sembunyikan, sehingga inilah yang mungkin membuat kamu merasa tidak nyaman karena dia selalu membatasi diri, sehingga kayak
dia kayak nggak pernah jujur gitu sama kamu atau nggak pernah terbuka sama kamu seperti itu. Sedangkan di sini kamu orangnya kan apa ya, royal banget dan loyal banget gitu ya. Tapi kenapa dia orang yang sangat menutup diri gitu. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia ini aku lihat banyak tantangannya dari pihak luar, dari pihak eksternal. Mungkin orang tua atau anggota keluarga ada yang tidak setuju dengan hubungan kalian. Mungkin lingkungannya yang menolak hubungan kalian atau memang ada orang lain gitu yang suka sama dia. Ya, sehingga kalian tuh sering berselisih paham, ya, karena ada pihak keluar inilah yang mempengaruhi dia dan menjadi tantangan di hubungan kalian, ya. Jadi mungkin ada pihak ketiga juga, ya, ada orang yang suka juga sama dia, terus ya menggoda dia seperti itu. Jadi kalian sering banget terjadi perselisihan, aku lihat di sini. Tapi orang ini ada Knight of Cups, berarti kayak dia pengen menawarkan hubungan lagi nih sama kamu. Dia masih merasa terpesona sama kamu, dia masih merasa kamu itu cantik, bahkan masih menjadi bagian dari imajinasi dia. Ya, aku lihat di sini. Di mata dia kamu itu masih terlihat anggun, ya, punya perilaku yang lembut. Kamu itu orang, atau mungkin bisa jadi kamu atau dia atau memang kalian berdua orang yang orang yang sangat cinta damai, ya, sehingga kalau misalkan kalian bertengkar tuh bukan yang langsung plak 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 marah-marah gitu ya, marah-marah, tapi kayak karena cinta damai jadi kayak ya udah, kalau marah tuh ditunjukinnya dengan cara diam, silent treatment. Itu bentuk amarah kalian, ya. Nah, aku lihat nih orang kayak mau mengambil suatu tindakan, ya, ingin kayak ingin datang lagi seperti itu deh kalau aku lihat di sini ya. Karena memang sebenarnya dia ini tuh masih sangat tertarik sama kamu, ya. Dia masih tertarik sama kamu, terus itu juga kayak dia masih terpesona, masih sayang sama kamu. Dan aku melihat ya, dia pengen datang lagi untuk menawarkan suatu hubungan romansa, pernikahan, atau komitmen yang mungkin akan lebih kuat dari hubungan kalian yang sebelumnya. Aku melihat di sini kayak dia ini orang yang memang sensitif ya, orangnya sensitif, tapi sebenarnya dia penuh cinta loh sama kamu, dan juga orangnya lembut, entah itu dari tindakan, dari cara bicara ya, orangnya lembut kalau ngomong atau dalam bertindak, orangnya peka, sebenarnya peka orangnya, dan aku lihat di sini benar-benar tertarik sama kamu, cinta sama kamu, sayang sama kamu, seperti itu. Dan aku lihat di sini ya, apakah ini akan bisa menjadi suatu kabar yang menyenangkan ya bagi kamu atau tidak, tapi yang pasti di sini akan ada kabar seseorang ini akan segera datang ke kamu, ya. Dan orang ini akan berusaha keras untuk menunjukkan kalau dia ini memang sebenarnya benar-benar suka sama kamu. Dan dia sangat suka dengan gaya kamu men-treat atau gaya kamu dalam apa ya, dalam menunjukkan rasa cinta gitu loh. Dan pemikiran kamu tentang cinta tuh dia suka banget gitu. Jadi apa ya, kami itu punya karakteristik sendiri gitu ya tentang memandang sebuah cinta gitu, memandang tentang percintaan gitu. Dan dia suka cara pandang kamu tentang cinta itu, ya, dia suka itu gitu. Makanya di sini aku lihat dia semakin kesemsem sama kamu, ya. Makanya di sini aku lihat dia akan segera datang, bahkan dia akan segera menunjukkan dengan keras, berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar suka sama kamu, gitu. Oke, the Emperor. Dia adalah orang yang pernah menyalahgunakan kekuasaan atau bahkan
saat ini ya dia lagi kena kasus gitu ya, kena kasus penyalahgunaan kekuasaan. Orangnya suka mengontrol, orangnya memang sombong ya, suka otoriter, suka menguasai, manipulatif, dia juga orangnya kaku, orangnya keras kepala, kurang disiplin, kurang kontrol diri ya. Terus juga dia ini orang yang mungkin punya masalah dengan ayahnya. Atau bisa jadi mungkin dia ini sudah tidak memiliki ayah. Mungkin ayahnya meninggal atau dia ya anak dari yang dari keluarga yang bercerai gitu ya. Pokoknya di sini ada masalah dengan ayah. Orangnya sangat mendominasi, orangnya ya tiran. Ya seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan percintaan kamu memang situasinya terasa sulit ya. Bahkan aku lihat di sini kalian mungkin selama ini sangat berjuang banget untuk akur. Nah, si dia ini nampaknya akan berjuang nih mau akur lagi sama kamu. Ya, dan nampaknya ini dia akan kesulitan. Kenapa? Karena mungkin saat ini kamu sudah move on, kamu sudah menganggap dia orang asing, kamu sudah tidak memberikan dia kesempatan lagi untuk bersama denganmu, sehingga dia merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan perhatian kamu atau memasuki kembali kehidupanmu. Ya, saat ini dia ngerasa kesulitan untuk berjuang antara kamu dengan dia, memperjuangkan kamu gitu ya. Mungkin aku lihat di sini kayak ada yang sudah tidak setuju untuk menjalani hubungan ini. Bisa jadi memang kamu sudah tidak setuju untuk kalian balikan lagi karena mungkin di sini ada ketidakpuasan di sana ya. Jadi kamu mungkin sudah tidak puas dengan tindakan dia selama ini. Terus itu juga aku melihat di sini kamu selalu dipaksa seperti selalu selalu dipaksa untuk menjadi dewasa bersama dia gitu ya. Sebenarnya ya, sebenarnya dia ini sangat memahami kamu loh. Ya, dia ini sebenarnya sangat memahami kamu dan sebenarnya kamu pun sangat memahami dia gitu ya. Banyak hal-hal yang kalau aku lihat di sini kamu dengan dia itu ada yang sama gitu. Banyak hal yang sama di antara kalian berdua. Bahkan kalau misalkan ingin mengambil keputusan atau menyetujui sesuatu gitu kayak sama gitu. Ya, ide kalian sama gitu. Misalkan nih, kamu dengan dia bingung nih antara milih kopi atau teh ya. Nah, ternyata kalian berdua sama-sama suka teh, kayak gitu. Kalian berdua sama-sama suka kopi, ya kayak gitu. Ya, ada hal-hal yang dalam mengambil suatu keputusan itu kalian berdua itu sama gitu. Dan aku melihat di sini kamu atau dia mungkin sedang mengalami suatu perebutan kekuasaan. Atau bisa jadi mungkin selama ini kamu dengan dia itu seperti ingin dominan di hubungan ini. Kamu pengen terlihat dominan, dia pengen terlihat dominan di hubungan ini. Sehingga aku melihat kayak nggak ada yang mau mengalah. Ya, makanya hubungan ini kayak terlihat keras. Atau kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin keras atau sama-sama keras ya. Karena di sini aku lihat kamu dengan dia memiliki sifat yang dominan. Ingin menguasai seperti itu. Sehingga inilah yang mungkin sering membuat kalian tuh kalau misalkan ada suatu masalah itu kayak tidak mencapai keputusan yang baik ya. Kalian tidak menyetujui satu sama lain ya karena di sini sama-sama ingin dominan, sama-sama ingin menunjukkan power gitu. Ya, seperti itulah ya. Jadi, aku melihat saat ini tuh dia kayak kesulitan untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Apalagi mau bersama dengan kamu, gitu. Ya, ya itu karena mungkin saat ini kamu sudah move on, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu sudah sudah melangkah ya, sudah bahagia dengan keadaanmu sekarang, tidak mau memberikan dia kesempatan lagi atau tidak mau berbalik ya ke arah dia lagi seperti itu. Sehingga saat ini dia merasa kayak kesulitan untuk datang ke kamu. Padahal sebenarnya di sini dia pengen datang untuk menawarkan kasih sayang, cinta dan komitmen hubungan sama kamu.
Gitu ya. Oke, kira-kira bagaimana saran dari oracle-nya kalau misalkan memang dia datang lagi, apakah kamu patut untuk menerima dia lagi atau tidak? Atau ada saran yang lain seperti itu ya. Kita lihat apa saran untuk hubungan kamu dengan dia ini. Jika dia nanti datang lagi ke kamu. Wow. Banyak ya. Oke, ini ada satu lagi, berarti tadi yang terbuka 4 ya. Berarti ini nggak aku ambil deh ya, karena ini terbukanya 4 kebanyakan. Seperti ini. 7 yang keluar. Kalau dari kartu pertama ada make the effort, berarti memang kamu disuruh untuk ya ambil resikonya. Hubungan ini atau cinta ini layak untuk kamu ambil resikonya, ya memang kamu dianjurkan untuk terus maju ya untuk hubungan ini. Cobalah untuk jujur dulu tapi sama dirimu ya, jujur terhadap dirimu dan jujur satu sama lain. Ada be honest di sini. Be honest ya, berarti kalian di sini harus melakukan suatu percakapan dulu dari hati ke hati dengan dia ya. Karena ini benar-benar penting bagi kalian. Kalian harus bisa sama-sama saling terbuka, bisa sama-sama harus saling jujur, karena di sini kan tadi pembacaannya dia ini orang yang nggak terbuka, orang yang nggak jujur. Ya, sulit untuk terbuka dan jujur. Makanya di sini kalian harus bisa melakukan suatu percakapan dulu yang bisa saling membuka, harus bisa saling adanya keterbukaan di antara kalian tentang perasaan kalian satu sama lain. Ya, seperti itu. Intinya bicarakan tentang perasaan satu sama lain aja dulu. Kalau misalkan kamu memang masih sayang sama dia, dia pun ternyata masih sayang, coba lihat prospeknya ke depannya, rencananya mau bagaimana gitu ya. Kalau dari 2 kartu itu ya disuruh maju, tetap disuruh maju ya. Tapi yang pasti di sini kalian harus bisa melakukan percakapan yang benar-benar ini harus menunjukkan keterbukaan antara perasaan satu sama lain. Kemudian kartu ketiga, ada soulmate ya, belahan jiwamu. Berarti dia ini belahan jiwamu. Hubungan kalian ya, makanya hubungan kalian memang akan selalu terkoneksi seperti itu. Kemudian ada stay optimistic, tetap percaya, tetap optimis, berpikirlah positif, yakinkan apapun di hubungan kalian ini akan memberikan kehidupan yang atau hubungan yang nyaman, hubungan yang menyenangkan, yang membahagiakan, seperti itu ya. Karena berarti di sini aku lihat masih ada keraguan, ini dari kamu atau dari dia. Ya, kalau memang satu sama lain masih sama-sama saling suka, masih sama-sama saling cinta, coba keraguan atas hubungan ini ke depannya atau atas sifat, tingkah laku itu harus dihilangkan. Yang ragu misalkan, ih dia ini orangnya suka selingkuh, gimana nanti ke depannya, coba dioptimiskan. Ya, bicarakan, makanya itu tadi harus ada keterbukaan dan kejujuran. Terus dilihat prospek ke depannya, dia akan seperti apa, apakah memang bakalan adanya perubahan atau tidak gitu. Walaupun ya
melakukan perubahan untuk seseorang itu kayak wow sulit gitu ya, tapi harus ada percakapan dulu di antara kalian, harus jujur satu sama lain tentang perasaan satu sama lain gitu ya. Oke, kemudian di kartu keempat ada difficult ya, ada difficulties. Berarti ada kesulitan, kecemburuan ya tuh ya. Di sini mungkin yang membuat ragu ya salah satu di antara kalian atau kedua belah pihak ini karena adanya kecemburuan. Mungkin kamu terlalu cemburu sama dia atau dia yang terlalu cemburu sama kamu, atau kedua belah pihak ini memang orangnya sama-sama pecemburu. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi penghambat keberhasilan hubungan kalian. Nah, ini juga yang membuat kalian itu masih merasa ragu untuk menerima dia lagi, gitu. Untuk melanjutkan hubungan ini lagi, untuk maju dengan hubungan ini lagi. Karena ada sifat pecemburu, ya. Kemudian, put yourself first, ya. Jadi, utamakan dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri yang bisa membuat kamu lebih menarik, bisa membuatmu merasa mencintai dirimu ya. Yang pasti di sini adalah apa yang bisa yang membuatmu merasa dicintai, yang bisa membuatmu ngerasa nyaman, tenang, damai ya. Lakukan itu dulu ya. Kalau misalkan nih, oke, aku sama dia sama-sama saling cinta, tapi aku masih cemburuan, aku masih ragu sama dia, takutnya nanti dia masih akan selingkuh lagi. Oke, kalau gitu buatlah dirimu gimana caranya agar kamu mencintai dirimu sendiri sehingga kamu tidak banyak berekspektasi terhadap dia. Jadi kalau sewaktu-waktu dia ternyata kembali pada sifatnya yang lama, ya suka selingkuh, kamu sudah siap, kamu sudah berani untuk melangkah, mengambil suatu keputusan yang mencintai dirimu sendiri. Jadi kamu nggak ngerasa kayak meninggalkan ketergantunganmu terhadap dia gitu loh. Kamu bisa, oke, kalau dikhianati ya namanya juga manusia ya, namanya juga manusia mah nggak bisa dipercaya memang gitu, tapi paling tidak kamu tidak sejatuh itu karena terlalu bergantung dan terlalu percaya padanya gitu ya. Yang pasti di sini adalah utamakan dirimu sendiri dulu, cintai dirimu sendiri. Jadi ketika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, kamu tidak sejatuh-jatuhnya. Kamu bisa bangkit gitu ya, kamu bisa move on gitu ya. Jadi kartu yang ketujuh ada nothing has gone wrong, tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Jadi percaya pada prosesnya, hubungan ini sudah ditetapkan pada waktu yang tepat. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kapanpun dia akan datang, itulah waktu yang tepat bagi kalian untuk melanjutkan hubungan. Atau itulah waktu yang tepat bagi kalian untuk terkoneksi lagi. Ya, jadi semesta sudah memproses semuanya. Semesta pasti tahu kok ya yang terbaik untuk kalian pada momen-momen apa. Kemungkinan kalian belum didatangkan ya karena mungkin masih harus ada yang diproses, mungkin harus ada yang berubah, harus ada yang disadarkan. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika dia datang, ketika kalian dipertemukan kembali, itulah waktunya bagi kalian untuk berproses ya. Untuk ya melanjutkan hubungan ini. Untuk kedepannya ya, kalau misalkan kalian enggak aku nggak mau lagi sama dia, oke, it's okay, no problem, tidak ada yang salah gitu ya, tidak ada yang salah, tetap tidak ada yang salah. Tapi ya kamu harus bisa menanggung resikonya kedepannya ya, apapun. Kalau misalkan sewaktu-waktu kamu menyesal ya berarti kan itu sudah menjadi keputusanmu sendiri, jadi harus kamu terima. Kalau misalkan kedepannya kamu menerima dia kembali terus ternyata kamu menyesal, ya itu keputusan ada di tanganmu. Yang pasti di sini ingat, put yourself first. Ingat ya, jangan pernah bergantung pada seseorang gitu. Kamu boleh melanjutkan hubungan ini, tapi ingat, put yourself first. Kamu harus mencintai dirimu sendiri gitu ya, agar kamu tidak dikecewakan ya, tidak merasa terlalu kecewa ketika dikhianati atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu ke depan gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan.
Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries, ya. Oke, itu saja. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 22, 17, 27, 29, 31, 14, 21, 13, 4, 12, 23, 30, 18, 11, 1, 8, 19, 24, 2, 5, 15, 20, 9, 26, 16, 10, 3, dan 28. Bulannya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada Mei, September, Maret, Oktober, Juni, Juli, April, Desember, Agustus, dan November. Shio-nya bisa shio-nya kamu ataupun shio-nya dia. Oke, ada kerbau, babi, kelinci, macan, naga, tikus, anjing, ayam, monyet, dan kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. YGDA HKOZ WVBIT NU QJEFRSL. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.